Perkenalkan, saya Hinton Sinurat dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, MPM 21120111324. Di sini saya akan memberikan resume tentang PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Yang saya dapat pada hari pertama yaitu revolusi mental atau cara berpikir yang diubah, sehingga cara berpikir lama dapat diubah ke arah yang lebih maju dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang atau pada zaman yang sekarang disebut dengan 4.0. Mahasiswa baru diharapkan dapat berkembang dan mengikuti cara berpikir yang maju tentang hal-hal yang akan dibangun. Adapun keterampilan yang ingin diubah dari masa SMA ke masa kuliah seperti sekarang ini, yaitu cara berpikir, memiliki skill kemampuannya, mampu bekerja sama, adaptasi, networking atau jaringan pekerjaan, itu jaringan alumni, kemudian manajemen waktu. Yang selanjutnya yang saya dapat pada hari kedua yaitu maksud saya pada hari pertama yang dibawakan oleh Dirjen TNI Jubei Prianto, yaitu tentang dasar apa yang maksud dengan bela negara. Resume yang saya dapat ambil adalah bela negara merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap masyarakat Indonesia yang dilakukan untuk membela negara ini karena negara ini sudah merdeka. Hak itu perlu ditanamkan agar berkurangnya perpecahan karena Indonesia merupakan negara homogen, banyaknya suku, ras, agama, sehingga bela negara perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat. Kemudian yang sambil yaitu radikal terorisme yang dibawakan oleh Bapak Kepolisian Indonesia, itu tentang upaya yang harus dilakukan, yaitu diminta mampu memilah informasi yang kita terima dengan cara berpikir kritis, apalagi generasi-generasi yang milenial paling besar kemungkinan menjadi sasaran utama terorisme karena sekitar 28% kaum milenial menjadi puncak kaum terbanyak di Indonesia sekarang. Kemudian etika bermedia sosial. Ada 5 etika bermedia sosial, yaitu berhati-hati terhadap apa yang akan diposting. Diharapkan kita dapat menjaga apa yang ingin kita sampaikan di media sosial. Kemudian memiliki cara berpikir kritis dan mengetahui sumbernya. Diharapkan kepada kita mampu memilah secara kritis apa maksudnya, apakah sumbernya jelas atau tidak, mencari fakta-fakta sebelum menyampaikannya lagi kepada orang lain. Kemudian mengapresiasi atau memberikan sanjungan kepada orang yang mampu memberikan pendapat atau membuat penemuan-penemuan baru jika ingin mengcopy atau memplagiarisme hak dia. Kemudian kita harus menjaga etika bahasa. Menggunakan bahasa yang baik merupakan salah satu cara untuk menghargai orang lain. Yang kelima, memperjelas nama dan gambar akun. Banyak sekali akun-akun fake yang dimiliki orang-orang sehingga mereka tidak terdeteksi pada saat melakukan hal-hal ras, sara, dan sebagainya. PKKMB yang kedua Universitas Lampung, pematerinya yaitu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Asep. Kita diajak untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak. Pertama, Bapak itu mengucapkan kita harus dapat menjaga jarak di masa pandemi seperti sekarang ini, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari bepergian. Kemudian
Bapak Wakil Rektor bidang akademik. Kemudian yaitu sistem pendidikan tingkat tinggi, sistem kredit semester yang diinformasikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang akademik, yaitu Profesor Dr. Heri Andi SA SI. Yaitu kita dapat mengkredit SKS berupa melakukan pencicilan kepada mahasiswa yang rajin sebagai bentuk kerja kerasnya. 7 hal yang perlu ditahu oleh mahasiswa yaitu: satuan kredit semester atau SKS, 2 semester, 3 beban dan masa studi yaitu masa-masa belajar, 4 kurikulum yang diikuti pada saat belajar, 5 hak dan kewajiban mahasiswa, 6 kegiatan kemahasiswaan, 7 organisasi. Organisasi itu merupakan salah satu cara mahasiswa dapat berkomunikasi serta mendukung hal-hal kemanusiaan lainnya. Ada 3 tugas mahasiswa, yaitu mencari, merenung, dan mencerahkan. Hal ini dapat diterapkan mahasiswa pada saat selesai melakukan S1-nya. Kemudian kita harus menjaga etika dan norma pada saat dimanapun Anda berada. Ada etika, kemampuan mahasiswa. 3 kemampuan mahasiswa itu intelektual, keberanian, dan etika. Kemudian pada saat Bapak Wakil Bidang Non-Akademik Profesor Dr. Rianto MS menjelaskan ada 3 syarat agar dapat lulus dengan aman dan nyaman, yaitu tegun, sabar, dan ulet. Kurangnya kesabaran penting menerapkan etika dapat menyebabkan mahasiswa malas, sering bolos atau semacamnya, dan memperlambat target kelulusannya. Norma kehidupan kampus ialah suatu petunjuk atau patokan dalam perilaku supaya tidak melanggar aturan-aturan yang ada di kampus. Lanjut ke PKKMB yang dilakukan oleh pihak Fakultas Hukum, yaitu yang dibawakan oleh Bapak Dr. Rudi Nahtamiraja DEA, yaitu Fakultas Hukum Unila tangguh dan tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan era kehormatan baru. Menurut saya yang bisa saya dapat yaitu revolusi industri adalah salah satu bagaimana kombinasi otonom dan jaringan dapat dikombinasikan dan mengurangi peran manusia. Manusia hanya dapat menikmati. Oleh sebab itu, kita diminta untuk dapat lebih kreatif dan bukan sebagai pekerja, tetapi pencipta. Selanjutnya, revolusi industri tinggi. Revolusi industri tinggi dapat kita terima nanti pada saat kuliah. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rudi Nahtamiraja yaitu plagiarisme. Plagiarisme merupakan suatu kegiatan meniru hak atau hal yang dilakukan oleh orang lain atau temuan yang ditemukan oleh orang lain tanpa mengapresiasinya dan menyebutnya itu miliknya sendiri, padahal itu milik orang lain. Hal itu tidak dapat atau tidak baik untuk mahasiswa karena tidak menghormati orang yang melakukan penemuan tersebut. Kemudian pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni Unila.
yang dibawakan oleh Bapak Depri Liber Sonata SHMH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Unila. Bapak itu meminta kepada seluruh mahasiswa atau calon mahasiswa baru seperti saya ini untuk dapat memiliki hard skill dan soft skill. Hard skill yaitu merupakan kemampuan akademik atau prestasi, mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan di daerah-daerah, supaya dapat memajukan kehidupan bangsa dan membanggakan universitas. Sedangkan kemampuan soft skill yaitu kemampuan seperti berkomunikasi dengan baik, beretika baik, dapat diterapkan oleh mahasiswa karena bukan cuma hard skill yang diperlukan sekarang ini, tetapi juga soft skill, berketerampilan, berkomunikasi, dan bersaing secara sehat. Kemudian yang saya dapat pada PKKMB hari kedua yaitu yang saya terima tentang bagian keuangan dan sarana dan prasarana, kemudian pembagian gedung, serta ternyata Fakultas Hukum Universitas Lampung memiliki full prasarana menurut saya. Sarana dan prasarana menurut saya karena Universitas Lampung memiliki gedung A yang dimiliki oleh hukum pidana, gedung B, gedung C, gedung D yang dimiliki oleh hukum administrasi negara, serta ternyata Unila memiliki gedung IKA atau gedung alumni. Menurut saya itu salah satu fasilitas yang sangat baik dalam membantu mahasiswa belajar. Dan pada saat semester 5, mahasiswa baru dapat memilih 5 bagian-bagian hukum, yaitu 1 administrasi negara, 2 bagian tata negara, 3 hukum internasional, 4 hukum pidana, 5 hukum perdata. Serta Universitas Unila dapat melakukan banding pada saat tidak mampu dalam melakukan pembayaran UKT, karena Unila sangat toleransi kepada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Pada saat PKKMB dari Fakultas Hukum yang kedua, saya diberikan penjelasan banyak lagi, apalagi tentang Dias Postia Kulum, yaitu tentang hendaklah hukum ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Saya baru dengar hal itu. Ada banyak kemudian yang saya terima, tapi pada saat PKKMB yang kedua, pihak alumni sangat-sangat berkesan. Itu yang saya dapat dan saya akan tanamkan mindset harus berkualitas, bukan kuantitas. Sekian dari saya, terima kasih.